Jadi, sebelum kita ngolah datanya di SPSS, kita bisa ngitung manual dulu buat mastiin data ini sesuai atau enggak buat analisis regresi linear berganda. Nah, caranya itu yang pertama kita analisis datanya dulu, cari X1 dikali Y, cari X2 dikali Y, cari X1 kuadrat, Y kuadrat, X2 kuadrat, dan kita cari sigma masing-masingnya, yaitu sigma X1, sigma X2, sigma Y, sigma X1 dikali Y, sigma X2 dikali Y, sigma X1 kuadrat, sigma Y1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, dan sigma Y2 kuadrat. Nah, selanjutnya di step kedua kita cari nilai regresi dan buat persamaannya itu Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 X2. Lalu di step terakhir yaitu step ketiga kita baru bisa hitung koefisien korelasi dan koefisien determinasinya. Pertama kita analisis datanya dulu. Di sini saya menggunakan bantuan Excel. Data yang kita masukin ke Excel semua, lalu kita cari nilai ini, nilai X1 kali Y berarti X1 dikali Y, nilai X2 kuadrat berarti X2 dikali X2, nilai X1 dikali X2 berarti nilai X1 dikali X2, lalu nilai Y kuadrat Y dikali Y, nilai X2 dikali Y, lalu nilai X1 dikali X1 atau X1 kuadrat. Lalu setelah itu kita hitung sigmanya pakai rumus Excel biar lebih mudah, gak ngitung satu-satu. Kita pakai rumus sum karena ini X1 ada di kolom A, berarti data pertama itu di baris kedua, dan data terakhir itu data ke-30 ada di baris ke-31, berarti sum dalam kurung A titik 2 A31. Jadi cari jumlah dari kolom A2 baris A2 sampai A31. Begitu juga buat seterusnya, tinggal ganti aja sesuai abjad kolomnya. Setelah itu kita catat nih. Di sini nilai sigma X1 sampai nilai sigma X1 kuadrat kita catat semua. Jangan lupa jumlah data itu ada 30. Jangan terkecoh sama nomor di Excel-nya. Data kita ada 30. Lalu selanjutnya kita baru bisa cari regresi, dan setelah itu kita buat persamaannya, yaitu Y ditambah A, Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Sini kita hitung nilai regresinya. Di sini ada 6 rumus, yaitu kita cari A, B, C, D, E, dan F. Di sini rumusnya A sama dengan N dikali sigma X1 dikali Y dikurang sigma X1 sigma Y. Lalu kita cari nilai B-nya, N dalam kurung sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X2 pangkat 2. Ini beda ya, lihat di tanda buka kurung sama tutup kurungnya. Nilai sigma X2 kuadrat itu yang ini, yang 12 juta. Sedangkan untuk nilai sigma X, yaitu nilai sigma X 18.204 ini dipangkatkan 2, dikuadratkan begitu. Sini rumus C, N dikali sigma X1 sigma X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2, lalu nilai D, N dikali sigma X2 dikali Y dikurang sigma X2 dikali Y sigma Y. Nilai E yaitu N dalam kurung sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 pangkat 2, sama kayak tadi. Beda ini, sigma X1 kuadrat itu nilainya yang ini, yang 18.217.200, sedangkan sigma X1 yaitu sigma X1 yang 23.060 ini dipangkatkan 2. Hasilnya pasti beda, walaupun penempatan tanda buka kurung tutup kurungnya doang yang beda, tapi hasilnya juga tetap beda. Lalu nilai F itu nilai E, hasil nilai kita ngitung E ini dikali hasil kita ngitung B dikurang C dipangkatkan 2. Jadi kalau kita udah ngitung C ini, nanti nilai C-nya, hasil nilai C-nya dipangkatkan 2 begitu. Nah, di sini aku pakai bantuan Excel juga. Di sini nah tuh. Kita pakai bantuan Excel sehingga kita dapat nilainya segini. Nilai A-nya dapat, nilai B-nya dapat, nilai C-nya dapat, semua kayak dapat. Nah, buat nilai F itu karena 3,93 sekian. Nah, aku tuh selalu pakai
2 angka di belakang koma, jadi yang aku masukin cuma 3,93 begitu. Nah, lalu kita masuk ke persamaannya. Nah, sebelum kita nyusun persamaannya, kita tuh harus ngitung B1, B2 sama nilai A-nya. B1-nya ini beda ya sama yang kita hitung tadi. Jadi B1 itu rumusnya nilai kita ngitung A dikali B dikurang C kali D per F. Nah, nilai A ini dikali sama nilai A ini dikali sama nilai B ini, lalu baru kita ngitung C, terus dikurang dikali D. Nah, nanti baru nilai A dikali B dikurang sama nilai C dikali D. Nah, baru terakhir dibagi F nilai. Terus kita ngitung B2-nya. B2 itu rumusnya D dikali E per dikurang A dikali C per F, sama kayak tadi ngitungnya caranya. Lalu baru kita bisa nyari nilai A-nya. Nah, nilai A itu sigma Y dikurang B1, kalau kita udah ngitung B1 tadi, dikali sigma X1 dikurang B2 dikali sigma X2 per N. N itu jumlah datanya tadi ya, yang 30. Nah, ini kita udah dapat nilainya. B1-nya itu kita dapat 3,1 atau 3,01, B2-nya kita dapat 1,98, lalu nilai A-nya itu 2,76. Nah, aku juga ngitungnya pakai Excel di sini. Karena ini banyak angkanya, jadi aku cuma masukin yang 2 angka di belakang koma. Makanya segini hasilnya. Nah, terus baru kita nulis persamaannya, Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Nah, kita tulis Y sama dengan nilai A-nya tadi 2,76 ditambah 3,01. Nah, X1-nya itu bukan nilai X1 yang ini ya, teman-teman. Tapi itu saja X1 gitu. Ditambah 1,89. Nah, X2-nya juga sama, bukan nilai X2 yang ini. Tapi nilai, ya udah itu saja X2 gitu. Itu kayak variabel yang belum diketahui. Lalu, step ketiga kita hitung koefisien korelasinya sama koefisien determinasinya. Kita hitung koefisien determinasinya tuh, lambangnya itu R kuadrat atau R pangkat 2. Rumusnya itu N dikali A dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma X1 dikali Y ditambah B2 dikali sigma X2 dikali Y, tutup kurung dikurang sigma Y pangkat 2. Nah, sigma Y ya, nilai sigma Y dipangkatkan 2, bukan nilai sigma Y pangkat 2, tapi nilai sigma Y yang 10.240 itu dipangkatkan 2 per N dikali sigma Y pangkat 2. Nah, ini baru nih nilainya sigma Y pangkat 2 nih, yang ini. Nah, yang 3.673.400 itu nilai sigma Y pangkat 2. Lalu dikurang nilai sigma Y dipangkatkan 2. Nilai sigma Y yang tadi nih, yang 10.240 itu dipangkatkan 2 begitu. Kita dapat, aku ngitungnya pakai Excel juga di sini. Udah, nah kita dapat hasilnya segini, 2,09 per 4,02. Itu dapatnya 0,51. Kalau dipersenkan dikali 100% berarti 51% korelasinya. Determinasinya. Nah, sedangkan untuk koefisien korelasinya, ini rumusnya R sama dengan akar R kuadrat. Jadi R sama dengan akar dari 0,51 kuadrat. Dapatnya R sama dengan 0,51. Ini aku ngitung pakai kalkulator ya. Lalu selanjutnya kita juga bisa ngitung si koefisien korelasi yang ininya tuh parsial. Jadi kayak satu-satu. Kita ngitungnya. Kita ngitung RY X1, jadi hubungan Y sama X1 sama hubungan Y sama X2. Sorry, ini tipe ya. Sama X2. Nah, kita bisa hitung. Di sini rumusnya kalau buat RY X1 itu N dikali sigma X1 dikali Y per dikurang sigma X1 dikali sigma Y per akar dari 6 dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 pangkat 2 dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dipangkatkan 2 rumusnya. Sedangkan kalau misalkan untuk RYX kuadrat
itu rumusnya mirip-mirip, cuman bedanya yang di atas ini diganti jadi N dikali sigma X2 dikali Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y. Nah, bedanya di situ sih. Kalau dari yang kulihat ya, gak tahu kalau salah, maaf. Nah, kita dapat nih nilainya segini. Ini aku ngitung atasnya dulu, baru ngitung bawahnya biar nggak bingung. Nah, jadi kalau udah dapat jadi 8.884.200 dibagi sama 8.979.056. Nah, dapat hasilnya di 0,98. Nah, kalau untuk RX2-nya kita dapat di 0,99. Nyaris banget satu. Kalau ini satu nggak bisa dipakai. Nah, jadi karena di bawah satu berarti datanya oke buat dipakai di persamaan regresi linear berganda. Nanti kita tes di SPSS apakah sama atau tidak. Di sini saya akan menginput 30 data pedagang bakso ke dalam aplikasi SPSS. Variabel X1 berisi data penjualan, X2 berisi data pendapatan, dan variabel Y berisi data keuntungan. Data ini nantinya akan digunakan untuk menganalisis regresi linear berganda untuk melihat apakah ada pengaruh penjualan dan pendapatan terhadap keuntungan atau tidak. Setelah data selesai dimasukkan, barulah kami akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu analisis menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hasil output SPSS-nya tentang variabel yang digunakan dan metodenya. Regresi linear berganda digunakan karena terdapat dua variabel independen, yaitu X1 penjualan dan X2 pendapatan, yang ingin diuji pengaruhnya terhadap Y keuntungan. Metode yang digunakan yaitu metode enter. Kedua variabel X dimasukkan ke dalam model untuk melihat pengaruhnya, baik secara bersama-sama maupun masing-masing terhadap keuntungan. Selanjutnya, hasil output mengenai persamaan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linear berganda bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B. Di unstandardized coefficient, di mana hasilnya adalah angka konstan pada unstandardized coefficient min 16977.3.846, angka koefisien regresi penjualan dan pendapatan pada unstandardized coefficient 738.210 dan 0,519. Baik, saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Jadi, uji hipotesis atau uji pengaruh ini berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Maka uji hipotesis untuk analisis linear berganda dilakukan pada dua hubungan, yaitu pengujian parsial X1 terhadap Y dan pengujian parsial X2 terhadap Y. Maka, jika dilihat dari tabel koefisien A, hasilnya adalah variabel penjualan memiliki nilai SIG sebesar 0,402, yang dimana lebih besar dari nilai alfa sebesar 0,05. Dengan demikian, penjualan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan. Dan variabel pendapatan memiliki nilai SIG sebesar 0,007, yang dimana lebih kecil dari nilai alfa sebesar 0,05. Dengan demikian, pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan. Kesimpulannya, dalam model ini hanya variabel pendapatan yang berpengaruh signifikan terhadap keuntungan, sedangkan variabel penjualan tidak berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya, kita membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Bisa dilihat lagi di tabel koefisien A-nya. Hasilnya adalah variabel penjualan T memiliki nilai T hitung sebesar 0,851, lebih kecil dari T tabel yang berjumlah 2,04841, sehingga dapat disimpulkan bahwa penjualan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan. Variabel pendapatan memiliki T hitung sebesar 2,945,
yang dimana lebih besar dari T-tabel sebesar 2,04841, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan. Dalam model regresi ini, hanya variabel pendapatan yang terbukti secara statistik berpengaruh signifikan terhadap keuntungan, sedangkan penjualan tidak berpengaruh secara signifikan. Terima kasih. Kami melakukan uji hipotesa parsial untuk masing-masing variabel bebas. Yang pertama ada X1 sebagai penjualan, HO-nya tidak ada pengaruh yang signifikan antara penjualan terhadap keuntungan. H1-nya ada pengaruh yang signifikan antara penjualan terhadap keuntungan. Dan X2 sebagai pendapatan, HO-nya tidak ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan terhadap keuntungan. Berdasarkan hasil tersebut, variabel penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keuntungan karena nilai signifikan 0,402 lebih besar dari 0,05. Dan variabel pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap keuntungan karena nilai signifikan 0,007 lebih kecil dari 0,05. Jadi, dalam model ini hanya variabel pendapatan yang berpengaruh signifikan terhadap keuntungan, sedangkan penjualan tidak berpengaruh secara signifikan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hasil dari analisis koefisien, yaitu yang pertama adalah hasil dari analisis koefisien korelasi simultan, yaitu nilai R sama dengan 0,993. Karena nilai R mendekati plus 1, hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan adalah sangat kuat dan arah korelasinya positif, atau semakin besar pendapatan dan penjualan, maka semakin besar keuntungan. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif secara simultan antara variabel pendapatan dan penjualan terhadap keuntungan. Yang kedua adalah hasil analisis koefisien korelasi parsial. Berdasarkan tabel koefisien sebelumnya, penjualan atau X1 sama dengan SIG sama dengan 0,402 atau tidak signifikan. Maka, tidak ada hubungan signifikan antara penjualan dan keuntungan. Dan yang kedua, pendapatan atau X2, SIG sama dengan 0,007 atau signifikan. Maka, ada hubungan signifikan antara pendapatan dan keuntungan. Secara kesimpulan, parsial hanya variabel pendapatan yang memiliki hubungan signifikan dan positif terhadap keuntungan. Sedangkan variabel penjualan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keuntungan. Untuk nomor 5 ini, yang selanjutnya ada analisis koefisien determinasi. Hasil dari kesimpulannya yaitu berdasarkan nilai R² sama dengan 0,986 dapat disimpulkan bahwa variabel penjualan dan pendapatan secara simultan memberikan kontribusi sebesar 98,6% terhadap perubahan keuntungan. Artinya, hanya 1,4% sisanya yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat koefisien determinasi yang sangat tinggi sehingga hubungan antara variabel independen dan dependen sangat kuat. Untuk kesimpulan keseluruhannya yaitu yang pertama ada persamaan regresi linier berganda yang terbentuk dari data adalah yang Y sama dengan 53,606 plus 0,134 X1 plus 0,304 X2 yang dimana X1 itu penjualan, X2 nya itu pendapatan dan Y itu keuntungan. Untuk yang kedua itu ada uji parsial yaitu uji T, di mana variabel penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap keuntungan yaitu SIG sama dengan 0,402 lebih besar dari 0,05. Ya, yang kedua itu dia ada di variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keuntungan. Di SIG sama dengan 0,007 lebih kecil daripada 0,05. Dan yang ketiga itu ada uji simultan, itu ada uji F. Secara bersama-sama penjualan dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap keuntungan, yaitu di SIG sama dengan 0,000 lebih kecil daripada 0,05.
Yang keempat itu ada koefisien korelasi simultan, yaitu R. Nilai R sama dengan 0,993 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antara variabel bebas dan variabel terikat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu koefisien determinasi R kuadrat, yaitu adalah di R kuadrat sama dengan 0,986, artinya 98,6%. Variasi dalam keuntungan dapat dijelaskan oleh penjualan dan pendapatan. Sisanya 1,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Inti pada kesimpulannya yaitu pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap keuntungan baik secara parsial maupun simultan. Meskipun penjualan tidak berpengaruh signifikan secara parsial, namun secara simultan bersama pendapatan, ia tetap memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan variasi keuntungan.